Hai, Sandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang masuk ya dari grup WhatsApp webinar kita beberapa waktu lalu ya, dari Mutia Indah Permata ya. Ini mungkin kalau suara saya terdengar agak aneh, mohon maklum karena beberapa waktu lalu saya baru cabut gigi bungsu, tumbuhnya miring jadi harus harus dicabut. Semenakutkan itu untuk mau cabut gigi, tapi harus dilakukan biar efek negatifnya tidak kemana-mana gitu ya, tidak sering pusing dan lain-lainnya gitu. Jadi beberapa kosakata atau huruf agak sulit saya buka mulut, tapi hopefully masih cukup clear dan bisa kasih manfaat buat kamu ya. Jadi Mutia Indah Permata bertanya seperti ini di grup WhatsApp webinar. Sebagai perantauan yang jauh dari orang tua, terkadang saya mempunyai jiwa ambisius, dan di satu waktu pun saya bisa kehilangan semangat hidup, stuck di situ-situ aja. Bahkan saya sampai stres berkepanjangan atau yang bisa disebut quarter life crisis. Bagaimana sih cara menghadapinya dengan emosional yang masih labil seperti ini? Terima kasih, Kak. Oke. Jadi saya sendiri pun juga belasan tahun lalu udah lama banget ya, itu juga merantau gitu ya, dari kota kecil namanya Bontang di Kalimantan Timur untuk saya merantau ke Surabaya untuk kuliah di sana, memulai karir, sampai akhirnya sekarang saya udah di Jakarta gitu, singkat cerita. Dan saya merasakan hal yang sama juga gitu ya, ada rasa ambisius gimana saya harus berhasil, saya harus sukses, tapi kadang semangat dalam diri kita itu kadang stuck, kadang stres juga kayak gitu. Dan gimana cara menghadapinya ya? Salah satunya yang saya paling pelajari itu adalah saya waktu itu stres banget itu ketika sebenarnya utamanya itu adalah dari diri saya sendiri. Jadi sumber stres saya itu adalah rasa perfeksionis saya sendiri, dimana semuanya itu harus sempurna, semuanya harus sesuai dengan ekspektasi. Padahal dalam hidup kan sebenarnya tidak ada yang sempurna gitu. Bahkan ada yang bilang ketidaksempurnaan itu adalah sebuah kesempurnaan. Dan ketika saya perfeksionis dan akhirnya yang saya harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya saya gampang banget kecewa, saya gampang banget stres kayak gitu, karena saya sendiri yang bikin hal tersebut ya. Saya harus bisa A, B, C dan lain-lain. Dan gimana cara mengatasi hal tersebut gitu? Salah satunya yang saya pelajari juga dari Tony Robbins dan membuat saya bisa jauh lebih happy dalam proses untuk mencapai tujuan saya, itu adalah sebuah prinsip di mana dia mengatakan bahwa perfeksionis itu adalah sebuah standar terendah dalam hidup. Kalau kita mau jauh lebih happy, jauh lebih positif, itu kita harus bukan jadi perfeksionis, tapi harus jadi progresionis, di mana kita fokus pada progres setiap harinya, yang mana itu membuat kita jauh lebih happy dan lebih powerful untuk bisa mencapai tujuan kita gitu. Bisa kita bayangin aja gitu, kalau kita terlalu perfeksionis, akhirnya yang terjadi kita stres dan kecenderungannya kita nggak ngapa-ngapain karena kita menunggu semuanya sempurna. Tapi kalau kita fokus pada progres, kita berprogres sedikit aja setiap hari, dikit demi sedikit, lama-lama misalnya contoh, dalam sehari kamu melakukan 3 progres kecil, ya. Dalam sebulan kamu udah membuat 90 progres kecil, yang mana itu akan lead to bigger result gitu, ya kan, akan membawa kamu ke hasil yang jauh lebih besar, karena pencapaian besar itu sebenarnya adalah
tumpukan keberhasilan kecil yang kamu lakukan setiap harinya. Ya, jadi fokus aja pada progres. Dan ketika saya mengubah prinsip seperti itu akhirnya membuat saya jauh lebih happy dalam menjalani kehidupan dan bisa mencapai tujuan saya. Ya, meskipun tentunya stres pasti akan tetap ada, tapi dengan punya prinsip seperti itu, fokus pada progres, itu membuat kita jauh lebih happy dan enjoy the process gitu. Dan seperti yang saya ajarin di online course The Achiever Masterclass, ada satu konsep namanya chunking down, di mana kita breakdown goal besar kita menjadi goal-goal kecil, ya. Nah, goal-goal kecil itulah yang kamu fokuskan setiap hari untuk kamu bisa eksekusi, untuk bisa kamu lakukan. Dan ketika kamu membreakdown atau membagi goal besarmu menjadi goal-goal kecil, itu kamu akan jauh lebih berdaya, jauh lebih resourceful untuk bisa mencapainya. Karena kan ya ini kan action kecil-kecil. Ya udah aku lakuin aja. Dan kamu merasa lebih ringan, lebih mudah. Tapi sebenarnya yang kamu lakukan itu semua menuju ke tujuan besarmu, ya. Jadi kamu bisa terapkan hal itu, ya, fokus ke progres dan pecah goalmu menjadi goal-goal yang kecil untuk bisa kamu lakukan dan berprogres setiap harinya sedikit demi sedikit. Jadi jauh lebih ringan, oke? Dan terakhir dari saya, buat kamu yang mungkin saat ini berada dalam quarter life crisis, seperti yang tadi Mutia bilang ya, momen dimana kamu di usia 20-an tahun dan memiliki berbagai kegalauan hidup, tentang tujuan hidup, tentang rasa insecure, tentang bagaimana relasi dengan orang lain. Nah, kamu bisa pelajari, ya, kamu bisa dapetin buku e-book saya, Quarter Life Crisis Playbook, di mana saya menjawab berbagai kegalauan di usia 20-an tahun, ya. Di momen self-dev udah 5 tahun ini, ya, kita masih ada 50 voucher, ya. Kita mau membagikan 50 voucher untuk kamu bisa dapetin e-booknya dengan diskon 70%. Silakan cek link yang ada di deskripsi untuk kamu bisa mendapatkan e-book Quarter Life Crisis Playbook. Thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Semoga bermanfaat. Never stop learning because life never stop teaching.